Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, dimanapun Anda berada, dari manapun Anda berasal, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengambil mata kuliah HAM dan Gender. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Saudara sekalian, Indonesia lahir secara formal pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus, bagaimana yang kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan. Nah, tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka, para pejuang orang Indonesia yang waktu itu belum resmi berdiri negaranya, masih dalam kolonialisme, masih dalam jajahan negara lain yaitu Belanda, kemudian Jepang, itu sudah sangat berusaha untuk menegakkan salah satu hak yang paling mendasar, yang sangat mendasar, yaitu hak untuk merdeka. Saya yakin Anda, saudara semua, sudah belajar tentang sejarah perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari abad-abad sebelum abad 19, di mana sering terjadi peperangan melawan penjajah, misalnya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian setelah perjuangan secara fisik dengan perang, dimulailah perjuangan secara diplomasi, yaitu tahun 1908 dengan didirikannya Budi Utomo. Kemudian kita juga memiliki sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana di dalamnya diteriakkan, diserukan tentang satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, kata-kata satu bangsa di sini itu menunjukkan adanya perasaan kolektif orang Indonesia sebagai sebuah bangsa, yang kemudian pada tahun 1945 perjuangan mengusir penjajah dalam rangka menegakkan hak untuk merdeka itu kemudian sampai pada puncaknya, yaitu dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakili oleh dua proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang menyatakan bahwa dengan ini Indonesia merdeka. Nah, merdeka artinya tidak lagi di bawah kendali penguasaan bangsa lain. Nah, ini proklamasi atau sama artinya dengan deklarasi itu artinya sebuah pengumuman, ya, sama dengan pengumuman kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari siapapun penjajahnya. Nah, maka Bung Karno dan Bung Hatta menyebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian sehari kemudian 18 Agustus 45 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam konstitusi Indonesia di paragraf pertama bisa kita baca ada satu pernyataan yang menunjukkan adanya pengakuan hak asasi, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui konstitusinya mengakui bahwa setiap bangsa berhak menikmati kemerdekaan. Nah, ini adalah
bisa disebut sebagai perwujudan dari hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Nah, kalau dalam video-video sebelumnya saya menjelaskan bahwa hak asasi manusia yang gagasannya berasal dari negara-negara barat, khususnya Inggris dan Perancis, itu lebih menekankan pada hak asasi manusia sebagai individu. Nah, tetapi dalam konteks hak merdeka dari penjajahan, yang berlaku adalah hak kolektif, hak asasi manusia secara kolektif. Kolektif itu artinya secara perkumpulan sebagai sebuah bangsa yang tidak mau ditindas oleh bangsa lain. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini dilanjutkan, karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, jadi merdeka itu adalah hak segala bangsa karena penjajahan di muka bumi tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Nah, kata-kata pri kemanusiaan di sini dan hak segala bangsa itu menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang sifatnya kolektif. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada tahun 1950 Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian 2 tahun sebelum Indonesia bergabung, PBB sudah mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dengan adanya deklarasi ini maka Indonesia juga termasuk, karena menjadi anggota PBB maka terikat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini. Nah, kemudian HAM di Indonesia berkembang di dunia dulu ya, di dunia terus berkembang. Yang tadinya DUHAM itu merumuskan hak-hak secara umum, kemudian pada tanggal 16 Desember 1966 kembali dideklarasikan 2 buah dokumen internasional hak asasi manusia, yaitu hak asasi Covenant, namanya Covenant ya, Covenant on Civil and Political Rights, dalam bahasa Indonesia Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Covenant International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, atau bahasa Indonesianya Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, ini adalah satu langkah lebih maju lagi, bahwa manusia itu diakui memiliki 2 kategori hak, yaitu hak sipil dan politik di satu sisi dan hak ekonomi, sosial, budaya di sisi yang lain. Nah, apa isi dari hak-hak ini? Hak sipil itu menunjuk pada hak yang harus dihormati oleh negara. Para ilmuwan menyebutkan dihormati itu artinya lebih pasif dalam arti tidak mengganggu, namun memfasilitasi. Tidak mengganggu tapi memfasilitasi. Apa saja yang termasuk dalam hak sipil dan politik? Yang pertama ada hak untuk hidup. Hak untuk hidup sejatinya sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian negara tidak boleh mencabut hak itu, harus menghormati. Kemudian hak untuk tidak disiksa. Nah, maka kalau negara menyiksa, misalnya karena demonstrasi disiksa, itu pelanggaran HAM. Kemudian karena menjadi tersangka lalu disiksa, itu juga pelanggaran HAM.
kemudian hak untuk berserikat, untuk berkumpul. Nah, kemudian hak untuk memeluk agama. Nah, dalam hal ini silahkan beragama. Nah, negara tidak dalam hal ini negara sikapnya itu adalah lebih menghormati kebebasan beragama. Artinya apa? Ya, tidak mengganggu jalannya peribadatan, tidak membatasi, tidak melarang. Nah, kalau sampai negara melarang, kemudian membatasi yang sifatnya menghambat, nah itu maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian kalau hak ekonomi, sosial, budaya itu adalah hak-hak yang menunjuk pada adanya kesempatan atau hak untuk menikmati pengembangan diri manusia terkait dengan masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah budaya. Misalnya apa? Misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia akan menjadi lebih berbudaya, maka hak masuk dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ekosop, biasanya disingkat dengan ekosop. Kalau hak sipil dan politik biasanya disingkat hak sipol. Nah, kemudian hak-hak ini, kovenan, maksud saya dua kovenan ini, yaitu kovenan internasional hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh pemerintah Indonesia diratifikasi pada tahun pada tahun 2005. Jadi ini memang jaraknya agak jauh ya, sekitar 29 tahun, 29 atau 39. Jadi dideklarasikan tahun 66 kalau sampai 2000 berarti 34 ditambah 5 tak ya. 39 tahun kemudian Indonesia baru meratifikasi dua kovenan ini. Apa yang dimaksud dengan meratifikasi? Meratifikasi adalah mengambil dua kovenan ini untuk dijadikan undang-undang di dalam negara sendiri. Itu namanya ratifikasi. Karena tadi kovenan ini kan sifatnya internasional. Nah, kemudian naskah ini disahkan melalui undang-undang. Nah, undang-undang sipil dan politik itu kovenan tadi, kovenan internasional tentang hak sipil dan politik diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sedangkan kovenan tentang hak ekosop diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Judulnya tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Nah, jadi semua isi dari dua kovenan ini kemudian menjadi hukum positif di Indonesia. Karena apa? Karena sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu hak-hak sipil dan politik. Nah, kemudian saudara sekalian, sebelum Indonesia meratifikasi dua kovenan ini, Indonesia juga mengesahkan sendiri Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu tahun 1999. Nah, kenapa Indonesia tahun 99 menerbitkan atau mengesahkan Undang-Undang HAM? Itu tidak lain karena desakan reformasi. Nah, pada saat reformasi, yaitu bergantinya pemerintahan dari Soeharto ke Presiden Habibie, itu diwarnai dengan demonstrasi yang luar biasa besar. Saya waktu itu sudah lulus SMA, jadi
agak bisa memahami situasi. Maksud saya membaca, mendengarkan berita, menonton TV, itu luar biasa. Gerakan untuk menumbangkan ya bahasanya waktu itu, untuk melengsarkan Presiden Soeharto yang pada tahun itu sudah berkuasa selama 32 tahun dari tahun 1966. Nah, para demonstran khususnya para mahasiswa dan aktivis sosial, aktivis rakyat itu memandang bahwa pemerintah Soeharto sudah sangat otoriter dalam arti menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk dan diwarnai dengan banyaknya pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran HAM yang diwacanakan telah dilakukan oleh pemerintah Soeharto? Antara lain adalah penangkapan aktivis yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Nah, misalnya pemerintah memiliki proyek tertentu, kemudian masyarakat dirugikan, dan ada aktivis yang menyuarakan, itu sering ditangkap dan dipenjara. Nah, kadang-kadang tidak dipenjara tapi dihilangkan, sehingga banyak orang hilang. Nah, jadi itu kemudian menginspirasi lahirnya dua dokumen. Yang pertama tadi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang kedua adalah melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sebelumnya Undang-Undang Dasar 45 itu isinya cukup sederhana, terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28. Tadinya sedikit sekali, hanya satu ayat. Dulu isinya itu hanya kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh negara. Seingat saya bunyinya sekitar itu. Nah, tetapi atas dasar kesadaran bahwa hak asasi manusia itu rawan dilanggar oleh negara, maka MPR pada waktu itu bersepakat untuk lebih jelas mengatur tentang HAM dalam dalam pasal 28 yang lebih panjang, yang lebih rinci maksud saya. Yang tadinya hanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, lalu dikembangkan menjadi lebih banyak pasal. Nah, jadi ini HAM di Indonesia pada waktu itu lebih gaungnya lebih keras ketika reformasi, yaitu dikarenakan masyarakat berpendapat bahwa telah banyak pelanggaran HAM oleh negara kepada masyarakat, kepada rakyat. Kemudian di mana rakyat tidak bisa melakukan upaya perlindungan. Kenapa? Karena belum ada undang-undangnya. Nah, jadi misalnya mau memperkarakan tentara yang menembak rakyat ketika berdemonstrasi. Nah, itu instrumennya dipandang kurang kuat. Nah, kemudian dengan promosi HAM yang semakin kuat karena latar belakang adanya sikap otoriter negara, kemudian sikap represif aparat terhadap masyarakat ketika mengeluarkan pendapat, maka pasal ini kemudian dikembangkan menjadi lebih banyak dan lebih rinci. Nah, kemudian mundur lagi ke belakang, pada tahun 1984 pemerintah Indonesia juga meratifikasi Kovenan Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ratifikasinya tahun 1984.
yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Tetapi konvensi internasional ini sendiri sebelum diratifikasi di Indonesia itu disahkannya pada tahun 1979. Jadi ada waktu 5 tahun Indonesia jeda baru kemudian melakukan ratifikasi. Nah, saudara sekalian, perkembangan HAM di dunia dengan perkembangan HAM di Indonesia bisa dikatakan tidak sangat bareng waktunya. Yang seperti tadi, hak sipil dan politik sudah digaungkan, disuarakan, dipromosikan, bahkan diakui sejak tahun 66, di Indonesia baru tahun 2005. Hak perempuan digaungkan tahun 79, kemudian sampai ke pemerintah Indonesia diratifikasi 5 tahun kemudian. Nah, artinya apa saudara sekalian? Artinya adalah dinamika suatu negara dalam merespon isu-isu dan gagasan tentang hak asasi manusia itu sangat dipengaruhi oleh wacana internal dan pengalaman internal bangsa itu sendiri. Hak sipil dan politik sudah sangat lama, Indonesia belum mau meratifikasi. Nah, baru setelah pemerintahannya ganti, kemudian masyarakat menyadari bahwa banyak sekali perlakuan negara kepada rakyat yang tidak sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia, barulah merasa perlu untuk juga turut meratifikasi konvensi ini. Nah, adanya konvensi-konvensi yang diratifikasi itu membawa akibat hukum pada kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum yang selaras dengan konvensi atau kovenan yang diratifikasi. Nah, sebagai contoh, ketika ada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu sudah diratifikasi tahun 84. Kemudian undang-undang ini dijadikan dasar bagi perumusan undang-undang lain yang selaras, yaitu apa? Yaitu undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang jaraknya juga jauh, jaraknya itu 20 tahun kemudian, tahun 84. Sampai kemudian undang-undang ini baru disadari pentingnya melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu di lingkup rumah tangga, itu pada tahun 2004. Nah, tentu ada dinamika, ada advokasi, ada kesadaran bahwa di masyarakat memang betul ada kasus-kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Nah, salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian disikapi dengan merumuskan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak lanjut dari undang-undang pengesahan penghapusan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, jadi kebijakan di luar negeri, di kebijakan internasional, kesepakatan internasional itu dengan kebijakan di dalam negeri itu saling terkait, hanya saja kecepatan waktunya tidak selalu langsung, tapi ada jeda, ada pembahasan, ada pewacanaan dulu di masyarakat, biasanya didiskusikan, nanti ada yang menolak, ada yang kemudian menguatkan. Nah, kemudian ketika sampai pada kesimpulan kita juga perlu meratifikasi, itu tidak lain karena adanya pemahaman bahwa konsep-konsep hak asasi yang dimuat di dalam konvensi internasional, perjanjian internasional itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat selaras dengan gagasan hak-hak sipil dan politik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sangat selaras dengan hak kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu yang merupakan yang kemudian dapat dijabarkan menjadi hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu juga selaras dengan kovenan tentang hak sipil dan politik. Ketuhanan yang Maha Esa itu juga selaras dengan hak-hak sipil dan politik, karena di dalamnya ada pengakuan kepada Tuhan dan pemberian kebebasan untuk melakukan untuk menganut agama sesuai kepercayaannya, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya itu. Persatuan Indonesia itu juga selaras dengan hak asasi yang diakui secara internasional, bahwa setiap bangsa bebas untuk merdeka dan terlepas dari penjajahan bangsa lain, untuk bersatu untuk melawan penindasan, bersatu untuk memajukan negara, bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Demikian materi tentang HAM, perkembangan HAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.